Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Yazid. Salam panah hijau. Oke, di Pandit FPL kali ini harus diisi sama saya nih sendirian ya. Karena Scott senior saya, pertama Scott Tonai katanya lagi nyari wangsit untuk double game week minggu depan. Sedangkan Scott Ubay, waduh katanya lagi euforia nih. Karena Arsenalnya masih di pucuk klasemen sementara. Lagi enjoy the moment katanya. Ya tapi manajer sekalian gak usah panik lah, gak usah khawatir juga karena ya Scott Pick kali ini tetap berdasarkan hasil diskusi mereka semua. Berdasarkan diskusi para Scott senior saya. Jadi saya di sini buat bertugas untuk nyampain amanah dari mereka aja kepada kalian semua. Nah intinya untuk update info-info berita lain seputar FPL maupun sepak bola. Baik itu di luar dan di dalam negeri. Jangan lupa buat follow akun media sosial Pandit Football dan Pandit FPL ada di Instagram, Twitter, TikTok dan juga jangan lupa subscribe YouTube-nya Pandit Football Indonesia. Oke, manajer sekalian di game week ke-36 ini kita bakal pakai formasi 3-4-3. Walaupun template di akhir musim memang agak susah buat clean sheet nih kata senior saya. Jadi ya kita bakal lebih ngeramein di posisi gelandang sama posisi penyerang. Oke, langsung aja kita ke posisi penjaga gawang. Di posisi penjaga gawang di sini kita bakal ambil Jordan Pickford. Harganya 4,8 dan TSB-nya 15,70%. Potensi clean sheet-nya Everton bakal lawan Luton yang di 4 game week terakhir Luton itu tim yang paling bawah dalam hal menciptakan tembakan dengan 38 tembakan, in the box-nya 28, on targetnya 20 dan gol konversinya 13,2%. Dan Luton juga mencetak 5 gol dari 4 game week terakhir. Dan sedangkan di 4 game week terakhir Everton itu menciptakan 4 clean sheet dari 5 laga. Ya berarti Everton ini kemarin ada double game week ya. 4 clean sheet dari 5 laga bukan sesuatu yang buruk ya. Malah bagus banget itu. Bagus banget 4 game week. 4 clean sheet dari 5 laga itu bagus banget. Sedangkan untuk potensi save ya. Di 4 game week terakhir Pickford itu ada di top 3 dalam hal menciptakan saves dengan 19 saves. Bukan hanya clean sheet doang. Si Pickford ini punya potensi dari saves-nya tuh. 19 saves dari 4 game week terakhir itu cukup potensial lah di posisi penjaga gawang. Karena clean sheet juga agak susah sebenarnya ya di akhir-akhir ini. Sedangkan Pickford selain dapat poin dari clean sheet kita bisa dapat dari save juga. Oke, kita lanjut ke posisi defender. Yang pertama kita bakal ngambil Sergio Reguilon dari Brentford. Harganya masih 4,5. TSB-nya juga cukup kecil, 2,90%. Bisa juga jadi aset diferensial nih. Karena di potensi clean sheet-nya di 4 game week terakhir Brentford itu adalah tim yang paling sedikit menerima ancaman. Dia ada di posisi ketiga dengan 43 tembakan, in the box-nya 30, on targetnya 19 dan kebobolan 5 gol. Dari 4 game week kebobolan 5 gol. Ya not bad lah. Dan Brentford bakal lawan Fulham. Yang di 4 game week terakhir Fulham itu ada di peringkat 4 terendah dalam hal goal conversion. Dengan 7,5% aja. Shootnya 53 cukup banyak sebenarnya. Nah, in the box-nya 37, on targetnya 21 dan golnya 4. Potensi gol atau asisnya di 4 game week terakhir Reguilon top 2 dalam hal menciptakan peluang dengan 11 peluang dan menciptakan 3 asis. Wah, bagus juga nih Reguilon. Selanjutnya di defender selanjutnya ada Josko Vardiol dari Manchester City, harganya 5 dan TSB-nya 7,10%. Potensi clean sheet-nya itu karena di 4 game week terakhir Manchester City adalah tim paling sedikit menerima ancaman di EPL dalam 4 game week terakhir.
Itu dengan 32 shoot, in the box shot 23, on targetnya 11 dan hanya kebobolan 3 gol. Lawan Wolves yang di 4 game week terakhir, Wolves adalah tim dengan gol konversi paling rendah, yaitu ada di peringkat 5 paling rendah dengan 8,6%. Shootnya 58 dan in the boxnya 26, on targetnya 22 dan menciptakan 5 gol. Potensi gol atau asisnya di 4 game week terakhir, Josko Vardiol ini adalah back peringkat kedua dalam hal menciptakan tembakan. On targetnya itu 3, dia menciptakan 7 tembakan dan on targetnya 3 dan menciptakan 2 gol. Ya bolehlah, karena di pekan-pekan terakhir kan Manchester City ini lagi beringas banget gitu. Bukan hanya barisan gelandang dan strikernya, tapi barisan lini belakangnya juga cukup kokoh ya di 4 game week terakhir. Josko Vardiol juga bahkan mencetak 2 gol loh. Padahal dia cuma back kiri ya, back kiri. Posisi back selanjutnya ada Ben White. Harganya cukup tinggi ya buat back 6 dan TSB-nya 21,50%. Potensi clean sheet-nya di 4 game week terakhir, Arsenal itu tim yang paling sedikit menerima tembakan, peringkat 5 terendah, yaitu dengan 48 tembakan, in the box-nya 31, on targetnya 10 dan kebobolan 4 gol. Potensi gol atau asisnya di 4 game week terakhir, Ben White itu peringkat ketiga dalam hal menciptakan peluang dengan 9 asis. Ya, Ben White ini sebagai bek kanan bagi Arsenal memang cukup kokoh ya. Selain kuat dalam bertahan, dia juga cukup aktif dalam membantu serangan. Jadi bukan hanya dari potensi clean sheet, potensi untuk menciptakan assist dan golnya juga cukup besar gitu. Oke, itu dia di barisan back atau defender. Kita lanjut ke midfielder. Yang pertama ada Kevin De Bruyne dari Manchester City, harganya 10,5, TSB-nya 16,40%. Yang potensi gol ya di 4 game week terakhir, Manchester City itu tim keempat atau peringkat 4 dalam hal gol konversi dengan 18,8%. Shootnya 80, in the box-nya 55 dan on targetnya 32. Dan Manchester City di 4 game week terakhir itu menciptakan 15 gol. Emang beringas banget dibilang ini Manchester City. Sedangkan lawannya itu Wolves yang di 4 game week terakhir, Wolves itu peringkat pertama dalam hal menerima ancaman. Jadi dia tuh sering banget kena ancaman, itu dia peringkat pertama dengan 83 shoot. Menerima tembakan 83, in the box-nya 51, on targetnya itu 34 dan mereka kebobolan 8 gol dari 4 game week terakhir. Artinya tiap laga mereka bisa aja kebobolan 2 gol. Sedang lawan Manchester City yang lagi dalam perburuan gelar kayaknya bisa habis ini Wolves ya. Potensi assist atau golnya di 4 game week terakhir, Kevin De Bruyne itu peringkat kelima di midfielder dalam hal membuat peluang dengan 14 peluang dan menciptakan 3 assist. Jadi selain dia punya potensi gol yaitu dengan 3 gol ya di 4 game week terakhir, Kevin De Bruyne 3 gol, dia juga punya potensi assist, 3 gol 3 assist. Di posisi selanjutnya, di posisi midfielder selanjutnya ada Bukayo Saka dari Arsenal, harganya itu 9, TSB-nya 55,40%. Potensi gol ya di 4 game week terakhir, Arsenal adalah peringkat kedua dalam hal menciptakan tembakan dengan 98 tembakan, in the box 68, on targetnya 33 dan gol konversinya 13,3%. Dan Arsenal di 4 game week terakhir udah nyetak 13 gol. Kalau tadi saingannya City 15 gol dari 4 game week terakhir, Arsenal 13 gol. Cukup ketat nih ya persaingan juara ini. Dan lawannya itu Bournemouth. Yang di 4 game week terakhir, Bournemouth itu peringkat ke-7 dalam hal menerima ancaman dengan 70 menerima tembakan. In the box-nya itu 43, on targetnya 21 dan kebobolan 7 gol. Di 4 game week terakhir, Saka itu peringkat pertama di gelandang dalam hal menciptakan shoot. 18 shoot, on targetnya 5 dan menciptakan 2 gol. Itu dia Bukayo Saka. Selanjutnya
Di posisi gelandang selanjutnya ada Cole Palmer. Harganya 6,2, TSB-nya 48,90%. Salah satu aset Chelsea yang kayaknya wajib dimiliki oleh para manajer ya musim ini, karena harganya, selain harganya yang murah, dia juga sering aneh-aneh gitu. Maksudnya tiba-tiba nyetak hat-trick, tiba-tiba nyetak 4 gol ya kan. Walaupun harganya 6,2 gitu. Ya bahaya juga Palmer. Potensi gol ya di 4 game week terakhir Chelsea adalah top 3 dalam hal gol konversi dengan 20,8%, shootnya 48, in the boxnya 26 dan on targetnya 19. Dan Chelsea juga di 4 game week terakhir udah nyetak 10 gol walaupun lawan Arsenal cukup zong ya kemarin. Lawannya sekarang West Ham United yang di 4 game week terakhir mereka itu adalah tim ya peringkat 3 dalam hal menerima ancaman dengan 78 kali menerima tembakan dari 4 game week, cukup banyak. In the box-nya 53, on targetnya 32 dan kebobolan 10 gol. Itu dia Cole Palmer ya. Karena dia murah meriah dan juga suka aneh-aneh. Ya kalau dari saya pribadi kayaknya wajib dimilikin sih ya Palmer. Oke, kita lanjut ke gelandang selanjutnya, ada Anthony Gordon. Harganya 6,3, TSB-nya 19,30%. Potensi gol ya di 4 game week terakhir Newcastle jadi tim yang paling besar gol konversinya, peringkat kelima dengan 17,5%, dan menciptakan 57 tembakan, in the box yang 45, on targetnya 19 dan menciptakan 10 gol. Newcastle akhir-akhir ini cukup beringas juga. Mereka mungkin pengen ngejar zona Eropa dan para pemainnya juga udah pada balik. Ada Gordon, Isak, Jacob Murphy dan lain-lain. Mungkin mereka akan menciptakan banyak gol lagi setelah kemarin lawan Sheffield, salah satu tim degradasi juga mereka menciptakan 5 gol. Dan lawannya sekarang juga Burnley. Yang di 4 game week terakhir mereka juga jadi salah satu tim yang paling banyak menerima ancaman, peringkat keempat dengan 77 kali menerima ancaman, in the box-nya 46, on targetnya 32 dan kebobolan 4 gol. Walaupun banyak menerima ancaman, cuma 4 gol, ternyata Burnley ya cukup kuat juga ya. Cuman Newcastle ini memang lagi sangar-sangar ya gitu. Jadi kayaknya salah satu aset nih Anthony Gordon wajib dimilikin. Nah, dan Anthony Gordon juga secara individual punya potensi menciptakan assist ya. Karena di 4 game week terakhir Gordon adalah midfielder peringkat ke-9 dalam hal menciptakan peluang dengan 12 peluang dan menciptakan 4 assist. Itu dia di posisi midfielder. Kita udah beres, selanjutnya kita ke posisi penyerang. Ya, 3 penyerang kita, yang pertama itu ada Julian Alvarez dari Manchester City. Harganya 6,4 dan TSB-nya 17%. Alvarez punya potensi gol karena di 4 game week terakhir ya tadi itu City lagi beringas-beringasnya, gol konversinya juga tinggi, banyak menciptakan ancaman ke tim-tim dan juga lawannya juga Wolves yang jadi tim paling atas dalam hal menerima ancaman ya kan. Artinya Julian Alvarez ini cukup potensial lah dan wajib kayaknya dimilikin, selain Erling Haaland yang akhir-akhir ini cukup menghilang juga ya, walaupun kemarin udah nyetak gol lagi kemarin. Dan tapi dengan harganya yang murah kayaknya Julian Alvarez lebih layak lah. Sedangkan dari segi individual potensi asisnya itu di 4 game week terakhir Alvarez adalah peringkat keempat striker yang paling banyak menciptakan peluang dengan 5 creating chance dan menciptakan 1 assist. Selanjutnya di posisi penyerang ada Alexander Isak. Salah satu berarti ini aset Newcastle yang kedua kali ini dengan harganya 8,3 dan TSB-nya cukup tinggi 36%. Potensi golnya ya tadi itu Newcastle juga sedang memburu peringkat atas karena di musim kemarin mereka berhasil masuk Liga Champions. Masa iya musim ini mereka nggak tampil di Eropa ya kan?
Iya, dan Alexander Isak juga sama seperti Anthony Garden tadi ya. Yang di 4 game week terakhir Alexander Isak ini jadi striker yang paling banyak menciptakan shoot. Dia ada di posisi 3 dengan 14 tembakan, on targetnya 7 dan menciptakan 4 gol. Artinya dari 4 game week terakhir dia menciptakan 3 gol, artinya ya 1 gol dalam 1 laga lah, cukup worth it buat dipunyai ya, buat dibeli. Sedangkan untuk potensi assist di 4 game week terakhir selain menciptakan banyak shoot ya, tadi ada di peringkat 3, Isak juga ada di peringkat kelima, posisi penyerang dalam hal membuat peluang dengan 5 peluang. Oke, di posisi penyerang yang terakhir kita ada Ollie Watkins. Harganya cukup tinggi 9 dan TSB-nya 41,1%. Potensi golnya di 4 game week terakhir Aston Villa adalah tim paling tinggi gol konversinya 21,7%, shootnya 46, in the box-nya 33, on targetnya 14 dan menciptakan 10 gol. Dari 10 gol dari 4 game week. Wah, beringas juga ya Aston Villa. Mungkin karena ingin mempertahankan posisinya di zona Liga Champions, Ollie Watkins akan banyak mencetak gol di akhir musim ini. Di 4 game week terakhir juga Ollie Watkins adalah striker yang paling banyak menciptakan tembakan. Dia ada di peringkat 5 dengan 14 tembakan, on targetnya 7 dan menciptakan 3 gol. Kalau tadi Isak 4 gol, Ollie Watkins 3 gol dari 4 game week terakhir. Oke, kita udah selesai dengan 11 aset unggulan. Kita bakal bacain aset-aset diferensial yang mana di akhir musim ya kan, kalau kalian lagi ngejar posisi atas nih klasemen di Pandit Football ya kan. Nah, kalian harus punya nih aset-aset diferensial buat ngebedain poin-poin kalian dengan manajer lain. Oke, kita lanjut. Aset diferensial yang pertama di posisi kiper ada Martin Dubravka. Harganya 4,3, TSB-nya 8,20%. Dubravka ini punya potensi karena lawannya Burnley ya, punya potensi clean sheet karena Burnley itu di 4 game week terakhir dia adalah tim paling sedikit membuat ancaman. Dia ada di posisi ke-7. 49 tembakan, in the box-nya 35. On targetnya 20 dan gol konversinya 12,2%. Dan Burnley juga menciptakan 6 gol. Sedangkan Newcastle di 4 game week terakhir adalah udah nyetak 2 clean sheet. Dan di 4 game week terakhir juga Dubravka adalah kiper peringkat 5 dalam hal saves percentage dengan 82,4%. Namun Dubravka punya resiko lah karena di 4 game week terakhir Newcastle juga paling cukup banyak menerima ancaman, 60 tembakan, in the box-nya 37, on targetnya 17 dan kebobolan 3 gol. Itu dia Martin Dubravka. Selanjutnya di posisi back ada Bogle ya dari Sheffield United, harganya 4,5, TSB-nya 0,10%. Cukup diferensial. Potensinya karena Sheffield ini bakal lawan Nottingham Forest yang di 4 game week terakhir mereka tim kedua paling rendah gol konversinya dengan 5,7%, shootnya 53, in the box-nya 35, on targetnya 20 dan mencetak 3 gol. Sedangkan Bogle ini di 4 game week terakhir menciptakan 6 shoot dan mencetak 2 gol. Resikonya di 4 game week terakhir Sheffield United adalah tim paling banyak menerima ancaman tadi dengan 76 tembakan, in the box 55, on target 37 dan ya kebobolan 17 gol. Salah satunya lawan Newcastle kemarin ya, 5 gol. Oke, kemudian di posisi gelandang ada Justin Kluivert dari Bournemouth, harganya 4,6, TSB-nya juga cukup rendah 0,80%. Ya, potensinya di 4 game week terakhir Bournemouth adalah peringkat keempat ya dalam hal menciptakan tembakan dengan 70 tembakan, 78 tembakan, in the box-nya 52, on targetnya 20 dan gol konversinya 10,8%.
3%. Dan Bournemouth dari 4 game week terakhir menciptakan 8 gol. Sedangkan dari segi individual ya di 4 game week terakhir Jason Kluivert adalah gelandang nomor 2 dalam hal menciptakan tembakan. Ya 17 tembakan, on targetnya 7 dan mencetak 2 gol. Oke, yang terakhir aset diferensial yaitu di posisi penyerang ada Wissa dari Brentford 5,7 harganya dan TSB-nya 5,30%. Potensinya di 4 game week terakhir Brentford ini tim yang paling besar juga, salah satu yang paling besar yaitu dia ada di peringkat 2 teratas dalam hal gol konversi dengan 20,8%. Shootnya juga cukup banyak 48 tembakan. In the box-nya 30, on targetnya 21 dan mencetak 10 gol. Di 4 game week terakhir Wissa juga jadi nomor 1 ya, penyerang yang gol konversinya cukup tinggi dengan 75%. Shootnya tembakannya 4, on targetnya 4 dan mencetak 3 gol. Ini cukup diferensial nih. Masih kecil ya TSB-nya tapi cukup potensial karena mencetak 4 shoot, 4 on target dan 3 gol. Itu dia susunan 11 pemain unggulan dan juga aset-aset diferensial udah kita sebutkan semuanya. Sekarang kita masuk ke pemilihan kapten. Ya kalau dari aku sih ya paling Palmer lah. Aku selalu Palmer. Tapi kalau biar lebih update lagi kalian bisa langsung ikutin polling nanti ada di Twitter Pandit FPL ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Yazid. Salam panah hijau.